Karena ada dua alasan. Yang pertama, pernah ada orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi sebenarnya. Pernah ada dua orang Yahudi yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan Masjid Nabawi? Di masjid ada kuburan Nabi, Umar, Abu Bakar. Apa sebenarnya yang kita lakukan di Raudhah dan kenapa kita harus ke Raudhah dan apa keutamaannya? Perlu diketahui bahwasanya rumah Nabi SAW itu, rumah Nabi SAW itu bukan di masjid awalnya ya, di luar masjid. Di luar masjid. Itu di luar masjid, gitu kan? Dan itu dimasukkan ke dalam masjid karena ada dua alasan. Yang pertama, pernah ada orang-orang Yahudi, bukan orang Yahudi sebenarnya. Pernah ada dua orang Yahudi yang berusaha mencuri jasad Nabi Muhammad SAW. Dan itu di pertengahan abad Hijriyah, gitu kan? Dua kali itu pernah terjadi. Yang pertama, dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam sampai dahinya hitam dan menjadi orang terbaik masyarakat Madinah, gitu kan? Dalam sejarah kita disebutkan. Sampai kalau ditanya orang Madinah siapa orang yang paling alim, ditunjuk dua orang itu. Pendatang, orang pikir Muslim, memelihara jenggotnya, dahinya hitam, selalu di saf pertama, suka bantu orang susah, luar biasa. Amal ibadahnya semua mereka lakukan. Dan ini pelajaran Bapak Ibu sekalian. Orang Yahudi sekarang yang paling banyak mengacaukan dunia. Umat Islam ini mengacaukan dia. Jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang sudah banyak terjadi. Kasus kelompok-kelompok Islam yang banyak terpecah di tengah umat Yahudi di belakangnya. Sudah mulai nyimpang dari wahyu, ini sudah ngaco ini. Udah nggak mungkin, gitu kan. Bahkan teman-teman di Timur Tengah mengirim banyak foto-foto sekarang terbongkar pimpinan-pimpinan banyak aliran yang sudah ngawur bunuh-bunuh orang Islam sama sini itu ternyata pimpinan-pimpinannya orang Yahudi. Ada namanya, ada fotonya dikirim ke saya di WhatsApp. Ini loh lihat. Ini waktu dia di Amerika belum pakai jenggot, ini pada saat dia sudah ikut dengan kelompok ini pakai jenggot nih. Sampai menjadi jenderalnya, dia memerintahkan bom sana, dia memerintahkan begini dengan ngomong seperti orang Islam nih. Dan ini rentetan sejarah sudah ada dari dulu. Dari Abdullah bin Sabah yang membentuk Syiah. Di zaman Utsman bin Affan sudah ada. Di zaman salah satu Khalifah Abbasi pernah ada Yahudi pura-pura Islam, mu'allaf, ngaku mu'allaf, saya mu'allaf. Dia masuk Islam, dia belajar. Kemudian setelah dia belajar, mulai dia dikenal sebagai penuntut ilmu, sudah sering hadir lah. Mungkin kalau ada di pengajian, ini contoh kecil, di pengajian kita misalnya sudah hadir 7 tahun, 10 tahun dianggap Masya Allah sudah ada ilmunya. Lalu kemudian dia buka halaqah sendiri, dia mulai nyebarin hadis palsu. Ditangkap oleh Khalifah pada saat itu, ditanya, kenapa kamu? Kamu ini, kenapa sebarin hadis dusta? Dia bilang, kata Khalifah, kalau kau tidak bertaubat, tidak tarik hadis-hadismu itu, hadis palsumu, saya akan penggal lehermu. Dia bilang, biar anda penggal saya percuma, saya sudah menyebarkan sekian ribu hadis palsu. Tujuannya memang untuk ngacuin Islam. Ngaku Islam pada saat itu belum ada media. Apalagi sekarang itu. Jelas sekali mereka bisa lakukan itu kan. Itu sudah ada. Mereka juga setelah itu, dua orang tadi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah, tidak ditahu kalau Yahudi. Ketahuannya salah satu pimpinan waktu itu gubernur muslim di Mesir mimpi Rasulullah SAW datang kepadanya dan mengatakan, tolong saya, kalimat itu saja. Kemudian orang ini pun datang ke Madinah, ngumpulin masyarakat Madinah. Ada apa dengan kalian ini? Kumpulin semua warga, tidak ada. Nggak ada apa-apa. Ada yang butuh sesuatu? Nggak ada. Masih ada nggak orang yang tidak ikut kumpul sini? Masih ada. Dua orang yang terbaik dari masyarakat kami, ini orang Yahudi tadi. Lalu si gubernur ini mengatakan, saya ingin ketemu. Ketemulah dia. Datang ke rumahnya. Dari awal pertemuan sampai terakhir ngobrol, tidak ada yang salah. Rumahnya juga sederhana, biasa saja. Dia bilang, kata gubernur ini, pada saya mau keluar dari rumahnya, saya temukan ada satu permadani tua di lantai. Sudah tua, orang biasa lapisin permadani lantainya biasa. Tapi kata gubernur ini, saya tidak tahu kenapa saya pengen sekali ngambil permadani itu. Padahal tua dan ini gubernur kaya raya gitu kan. Dia minta orang Yahudi itu, orang ini dua orang tidak mau kasih, nggak usah, ini sudah tua untuk apa. Dia bilang, pertama kali saya berbuat kezaliman, saya suruh ambil secara paksa. Diambil secara paksa, begitu dibuka ada lubang. Dan itu tinggal 2 hari lagi digali sampai kuburan Nabi SAW. Alasan yang lain adalah, pernah terjadi di abad pertengahan Hijriyah juga, waktu terjadi perang salib besar-besaran antara pasukan Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah dulu Khilafah Utsmaniyah dengan perang salib. Pernah terjadi besar-besaran perang salib, dan itu bergabung antara Spanyol, Prancis, Itali, Swedia, semua bergabung negara-negara Eropa ini, membentuk pasukan dan perang besar. Ya, terkenal dengan kalau tidak salah perang namanya itu Hokas. Ya.
Orang-orang barat pun tahu peperangan itu. Dan itu dimenangkan oleh sultan namanya ya Allah, Sulaiman Kanuni rahimahullah. Ini ulama dan seorang khalifah, terkenal sekali, luar biasa dengan kesolehannya. Dan mereka menang. Nah, pada saat itu satu-satunya negara yang tidak ikut berperang dengan koalisi pasukan salib waktu itu adalah Portugal. Dan Portugal waktu itu termasuk negara yang ada perselisihan dengan Spanyol, maka dia tidak mau ikut-ikutan. Tapi dia kerjasama dengan negeri Safawi. Safawiyah ini negeri Syiah, ya, yang sudah lama dibentuk ini orang-orang Yahudi, negeri Syiah ini. Dan mereka mau masuk ke Madinah untuk membongkar kuburan Nabi SAW. Dan berhasil diberhentikan oleh Sulaiman Kanuni. Diperangi tuh. Pertama oleh ayahnya namanya Salim I. Sultan Salim I tuh memerangi sampai hancur akhirnya. Itu kan sampai dikalahkan negara Safawiyah. Tadinya mereka mau menggali tuh. Nah, karena kejadian-kejadian seperti ini, maka untuk amannya kuburan Nabi SAW, rumah Nabi SAW, bukan kuburannya sebenarnya, rumahnya dimasukkan ke dalam masjid, gitu kan. Jadi bukan karena sengaja untuk itu sehingga akhirnya disembah, diibadai, bukan itu. Itu alasan pertama. Alasan kedua memang karena perluasan masjid. Nggak ada tempat di situ kan. Kecuali kalau memang tidak dilebarkan ke arah kiri kanannya, gitu. Perluasannya. Jadi maksudnya di sini adalah kalau dari awal masjid itu sudah ada, dimasukkan kuburannya lain. Seperti itu memahaminya. Kalau raudhah, ini juga perlu dipahamin. Saya kalau bimbing umrah saya sampaikan tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak harus secara khusus Anda ziarah ke raudhah. Karena bukan datang ke raudhah yang diperintahkan. Yang diperintahkan adalah sholat di Masjid Nabawi. Selama saf sholat bersambung, kata para ulama, walaupun seluruh Madinah, maka dihitung Masjid Nabawi. Safnya tersambung dari Masjid Nabawi, kayak kita sambung saf sampai ke pagarnya, safnya tersambung, itu masuk. Karena Nabi SAW mengatakan sholat di masjidku ini, tunjuk masjidku ini. Jadi selama masih dalam masjid, maka katakan masjid. Itu fatwa ulama sudah umum. Kemudian dalam ayat Al-Quran ada namanya sababun nuzul dan ada hadis namanya sababul wurud, ya. Kalau sebab turunnya ayat ada, kalau kita baca kita akan faham apa yang Allah inginkan di ayat itu, dan ini akan memberikan pemahaman yang jelas buat kita target dan tujuan apa yang Allah inginkan. Penting itu. Kalau ada sebab nuzul baca. Kalau dalam hadis namanya sababul wurud, sebab Nabi sebutkan hadis. Tidak semua ayat ada sebab nuzul, tidak semua hadis ada sababul wurud. Tapi kalau ada kita harus tahu. Karena mengetahui ini kita jadi tahu apa maksudnya nih Allah sampaikan, gitu kan. Apa maksudnya Nabi SAW sampaikan, termasuk tentang hadis raudhah. Satu hari disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah raudhah ini. Waktu itu kebetulan antara rumah Nabi SAW dengan mimbar Nabi hanya itu masjid, hanya itu. Bukan sebesar sekarang, hanya itu saja. Nabi SAW keluar dari rumah beliau dan kebetulan rumah beliau memang dulu dempet dengan masjid, dempet. Sampai dikatakan dalam hadis Bukhari kalau beliau lagi i'tikaf, beliau tinggal masukkan kepalanya di jendela rumahnya, oleh Aisyah disisirin. Gitu kan? Karena dempetnya antara rumah sama masjid memang satu tembok gitu, kayak satu tembok. Dan ada jendela dibuka, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu itu pernah keluar dari pintu rumah beliau, masuk ke masjid, beliau temukan di masjid beliau ada sahabat yang lagi ngaji, ada yang lagi zikir, ada yang lagi saling menasihatin, ada yang lagi sholat, ada yang lagi baca Quran, ibadah semua. Maka kata beliau pada saat itu, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku taman dari taman surga. Ini serelevan sekali dengan makna orang yang dulu dalam majelis ilmu, orang yang dulu dalam majelis zikir, ya, berilmu, menuntut ilmu, mengingat saya karena Allah SWT adalah taman dari taman surga. Jadi bukan itu fisiknya taman dari taman surga, tapi maksudnya adalah karena perilaku-perilaku yang mulia ini membuat ini menjadi taman dari taman surga. Jadi nggak usah jor-joran ke situ, sampai susah sujud, ya. Lalu dikarang-karang lah hadis palsu nih, doa di raudhah mustajab lah, gitu kan. Inilah, itulah, ini mana rujukannya mana nih, gitu. Ini selalu diingatkan oleh para ulama, gitu kan. Jadi kita sholat, jadi semua alhamdulillah yang saya bimbing umrah sebatas kemampuan saya, sudah nggak jor-joran masuk ke raudhah. Sholat di mana saja. Kalau Allah mudahin kita pas di situ, kemudian sholat, ya silahkan. Tapi niatnya memang karena ini Masjid Nabawi secara umum, gitu kan. Imamnya aja kan di depan raudhah tuh, gitu kan. Imamnya di depan raudhah, gitu kan. Kalau raudhah memiliki kelebihan khusus, maka secara ulama akan fatwakan untuk bisa sholat di situ imamnya. Ini nanti akan diperluas masjid, ya. Masjid Haram akan lebih besar daripada masjid yang awalnya sekitar 4 kali. Masjid Nabawi juga sekitar begitu nanti.
Nanti kuburan Nabi SAW itu bukan lagi di dekat depan tuh, akan di tengah-tengah masjid. Karena masjid akan dimajukan sampai ke depan dan ke belakang. Itu nanti akan begitu. Jadi semuanya masjid selama masih tersambung, maka namanya Masjid Nabawi. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا